Tempat penyimpanan limbah B3. Yang akan dibahas ialah pengertian, keberadaan, dampak, waktu penyimpanan, fasilitas tempat penyimpanan, dan persyaratan bangunan tempat penyimpanan. Pengertian limbah B3. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2014, limbah B3 diartikan sebagai sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3 atau bahan berbahaya lainnya yang dapat menimbulkan efek kronis dan akut bagi manusia yang terpapar. Limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3. Apa itu B3? Yang dapat dilihat pada gambar ini adalah salah satu contoh limbah B3. Limbah B3 yaitu bahan berbahaya dan beracun, atau B3 adalah zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup, atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Lalu kita beranjak kepada apa itu tempat penyimpanan limbah B3? Tempat penyimpanan limbah B3 ialah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah, dan atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara. Selanjutnya, kita akan membahas keberadaan. Keberadaan limbah B3 itu berada pada Badan Usaha Penghasil Limbah B3, Badan Usaha Pengumpul Limbah B3, Badan Usaha Pengolah atau Penimbun Limbah B3, dan juga berada pada kawasan industri. Dampak dari limbah B3 dapat berakibat fatal bagi ekosistem kehidupan. Kita semua mengetahui bahwasanya di bumi ini manusia dan bahkan makhluk hidup lainnya hidup di suatu lingkungan. Lingkungan ini merupakan berbagai komponen yang ada di sekitar kita. Oleh karena itulah betapa dekatnya lingkungan ini dengan kita. Lingkungan yang menjadi tempat tinggal kita dan akan mempengaruhi keadaan dan juga kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itulah, keadaan lingkungan ini memegang peranan yang sangat penting. Lingkungan yang bersih pastinya akan memberikan dampak berupa kehidupan yang sehat. Sebaliknya, lingkungan yang tercemar pasti akan menyebabkan berbagai dampak buruk. Beberapa dampak pencemaran lingkungan buruk yang dapat ditimbulkan dari adanya lingkungan yang tercemar antara lain sebagai berikut, yaitu akan menyebabkan dampak terhadap lingkungan dan juga dampak terhadap kesehatan. Dampak terhadap lingkungan. 1. Terganggunya keseimbangan lingkungan. Pencemaran lingkungan akan dapat menyebabkan dampak berupa ketidakseimbangan lingkungan atau ekosistem. Hal ini jelas terjadi karena pencemaran lingkungan otomatis akan merusak keadaan yang mulanya baik menjadi tidak baik. Ketika terjadi pencemaran, maka akan banyak pihak yang terganggu, bukan hanya manusia, namun juga binatang hingga tumbuh-tumbuhan. Kedua, punahnya berbagai spesies flora dan fauna. Pencemaran lingkungan ini sangat besar pengaruhnya dalam mempengaruhi keadaan lingkungan. Ketika polutan sudah masuk ke dalam lingkungan hidup, maka akan mematikan beberapa jenis flora dan fauna yang telah hidup. Hal ini didukung dengan keadaan kekebalan setiap flora dan fauna yang berbeda-beda pula. Ketiga, berkurangnya kesuburan tanah. Pencemaran lingkungan juga akan menyebabkan terjadinya pengurangan kesuburan pada tanah. Penurunan kesuburan pada tanah ini diakibatkan oleh penggunaan insektisida yang berlebihan. Ketika penggunaan insektisida ini berlebihan, maka hal ini akan mencemari tanah. Akibatnya, tanah akan kehilangan kesuburannya sedikit demi sedikit dan produktivitas tanah dapat terganggu.
Dampak lingkungan juga bisa disebabkan oleh limbah industri. Pencemaran limbah akan menyebabkan dampak negatif pada lingkungan hidup jika tidak ada pengelolaan yang baik dan benar. Dengan adanya limbah padat di dalam lingkungan, maka dapat menimbulkan pencemaran seperti timbulnya gas beracun, seperti asam sulfida, amoniak, metan, CO2, dan sebagainya. Gas ini akan timbul jika limbah padat ditimbun dan membusuk dikarenakan mikroorganisme, adanya musim hujan dan kemarau, terjadi proses pemecahan bahan organis oleh bakteri penghancur dalam suasana aerob atau anaerob. Yang kelima, dapat menimbulkan penurunan kualitas udara. Sampah yang ditumbuk akan terjadi reaksi kimia seperti gas H2S, NH3, dan metan, yang jika melebihi nilai ambang batas akan merugikan manusia. Gas H2S dengan kadar 50 ppm dapat mengakibatkan mabuk dan pusing. Yang keenam, penurunan kualitas air. Disebabkan karena limbah padat biasanya langsung dibuang dalam perairan bersama air limbah, maka akan dapat menyebabkan air menjadi keruh dan rasa air pun berubah. Dampak terhadap kesehatan. Limbah B3 akan mengakibatkan efek yang fatal jika terpapar melebihi nilai ambang batas yang ada. Pada umumnya, bila manusia dan lingkungannya berada dalam keadaan seimbang, maka keduanya berada dalam keadaan sehat. Tetapi, karena sesuatu sebab sehingga keseimbangan ini terganggu atau mungkin tidak dapat tercapai, maka dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi kesehatan. Bahan berbahaya dan beracun atau B3 adalah semua bahan atau senyawa baik padat, cair, ataupun gas yang mempunyai potensi merusak terhadap kesehatan manusia serta lingkungan akibat sifat-sifat yang dimiliki senyawa tersebut. Dampak B3 terhadap kesehatan antara lain memiliki efek akut dan juga efek kronis. Efek akut yaitu dapat merusak sistem saraf pusat, merusak sistem pencernaan, merusak sistem pernafasan, dan juga bisa menyebabkan kematian. Efek kronis dapat menyebabkan karsinogenik, yaitu efek pendorong terjadinya kanker. Efek mutagenik, yaitu efek pendorong terjadinya mutasi sel tubuh, dan juga efek tetratogenik, yaitu efek pendorong terjadinya cacat bawaan. Selanjutnya, kita akan beralih ke waktu penyimpanan. Waktu penyimpanan limbah B3 itu orang atau perusahaan yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan penyimpanan limbah B3 paling lama dalam kurun waktu 90 hari sejak limbah B3 dihasilkan, yaitu untuk limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg per hari atau lebih. Yang kedua, dalam kurun waktu 180 hari sejak limbah B3 dihasilkan, yaitu untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari untuk limbah B3 kategori 1. Yang ketiga, dalam kurun waktu 365 hari sejak limbah B3 dihasilkan, yaitu untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum. Yang keempat, dalam kurun waktu 365 hari sejak limbah B3 dihasilkan untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Fasilitas tempat penyimpanan limbah B3. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 2014, tempat penyimpanan limbah B3 dapat berupa bangunan, tangki atau kontainer, silo, tempat petumpukan limbah atau waste pile, waste impoundment, dan metode pengembangan lainnya menurut para ahli. Klasifikasinya dapat dilihat pada tabel.
Tempat penyimpanan limbah juga dapat dikategorikan pada spesifik umum, spesifik khusus, dan juga tidak spesifik. Selanjutnya, persyaratan bangunan tempat dan cara penyimpanan limbah B3. Persyaratan bangunan tempat dan cara penyimpanan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. Persyaratannya, untuk bangunan, persyaratannya ialah fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan wajib memenuhi syarat 1. Rancang bangun sesuai dengan jenis, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang disimpan. Kedua, luas ruang penyimpanan harus sesuai dengan jumlah limbah B3 yang disimpan. Ketiga, desain dan konstruksi yang mampu melindungi limbah B3 dari hujan dan sinar matahari. 4. Atap dari bahan yang tidak mudah terbakar. 5. Memiliki sistem ventilasi untuk sirkulasi udara. 6. Sistem pencahayaan disesuaikan dengan rancang bangun tempat penyimpanan limbah B3. Lantai harus kedap air dan tidak bergelombang. Lantai bagian dalam dibuat melandai, turun ke arah bak penampung tumpahan dengan kemiringan maksimum 1%. Lantai bagian luar bangunan dibuat agar air hujan tidak masuk ke dalam bangunan tempat penyimpanan limbah B3. Memiliki saluran drainase ceceran, tumpahan limbah B3 atau air hasil pembersihan ceceran atau tumpahan limbah B3. Memiliki bak penampung tumpahan untuk menampung ceceran, tumpahan limbah B3 atau air hasil pembersihan ceceran atau tumpahan limbah B3. Dilengkapi dengan simbol limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pada tangki, penyimpanan limbah cair dalam jumlah besar disarankan menggunakan tangki dengan ketentuan sebagai berikut. Di sekitar tangki harus dibuat tanggul dengan dilengkapi saluran pembuangan yang menuju bak penampung. Bak penampung harus kedap air dan mampu menampung cairan minimal 110% dan kapasitas maksimum volume tangki. Tangki harus diatur sedemikian rupa sehingga bila terguling akan terjadi di daerah tanggul dan tidak akan menimpa tangki lain. Tangki harus terlindung dari penyinaran matahari dan masuknya air hujan secara langsung. Kemasan-kemasan berisi limbah B3 yang tidak saling cocok harus disimpan secara terpisah, tidak dalam satu blok, dan tidak dalam bagian penyimpanan yang sama. Penempatan kemasan harus dengan syarat bahwa tidak ada kemungkinan bagi limbah-limbah yang tersebut jika terguling atau tumpah akan tercampur masuk ke dalam bak penampung bagian penyimpanan lain. Selanjutnya, pada silo, fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa silo wajib memenuhi syarat dibangun di atas permukaan tanah dengan fondasi yang dapat mendukung ketahanan silo terhadap tekanan dari atas dan bawah, serta mampu mencegah kerusakan yang diakibatkan karena pengisian, tekanan, atau gaya angkat. Dibangun tanggul dengan lantai kedap di sekitar pipa input ke silo untuk menampung limbah B3 jika terjadi ceceran. Dilengkapi dengan simbol limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pada WOSPIL, fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa WOSPIL wajib memenuhi syarat memiliki saluran drainase di sekeliling tempat tumpukan limbah yang dirancang untuk mengalirkan air yang berkontak langsung dengan limbah B3 yang disimpan menuju kolam penampungan air. Memiliki tanggul di sekeliling tempat tumpukan limbah dengan ketinggian paling sedikit 1 meter dari permukaan tanah untuk menghindari terjadinya tumpahan atau cacaran limbah B3 keluar dari area penyimpanan. Fasilitas
Sumur pantau air tanah yang dibangun di bagian hulu dan hilir tempat tumpukan limbah yang ditempatkan sesuai dengan pola arah aliran air tanah. Selanjutnya, pada waste impoundment, wajib memenuhi syarat memiliki tanggul di sekeliling waste impoundment dengan ketinggian paling sedikit 1 meter dari permukaan tanah untuk menghindari terjadinya luapan air. Memiliki bangunan pelimpahan untuk mengalirkan air yang berasal dari limbah B3 yang disimpan menuju kolam penampung air. Memiliki fasilitas sumur pantau air tanah yang dibangun di bagian hulu dan hilir, fasilitas waste impoundment yang ditempatkan sesuai dengan pola arah aliran air tanah. Selanjutnya, cara penyimpanan atau pengemasan. Pada bangunan, limbah B3 yang disimpan pada bangunan wajib dilakukan pengemasan dan wajib diberi atau ditempel simbol serta label. Pengemasan tersebut dapat berupa drum, jumbo bag, tangki intermediate bulk container atau IBC, dan juga kontainer. Selanjutnya, pada tangki, cara penyimpanan atau pengemasannya ialah harus dilengkapi dengan peralatan dan sistem yang tidak menimbulkan ceceran pada saat bongkar muat limbah B3. Mempertimbangkan ruangan untuk pengembangan volume dan pembentukan gas, paling sedikit 20% dari total kapasitas tangki atau kontainer. Tidak menyisakan ruang kosong dan kemasan untuk limbah B3 yang bereaksi sendiri. Selanjutnya pada silo, cara penyimpanan dan pengemasannya ialah penyimpanan limbah B3 pada silo wajib dilengkapi dengan peralatan dan sistem yang tidak menimbulkan debu pada saat bongkar muat limbah B3. Selanjutnya pada waste spill, cara penyimpanan dan pengemasannya ialah tidak melakukan pencampuran limbah B3 dari sumber spesifik khusus. Dilakukan pencegahan dispersi limbah B3 melalui penutupan dengan bahan terpal kedap air atau bahan sejenis yang kedap air, penyiraman secara berkala, baku mutu air limbah untuk air pada kolam penampung air sebelum dibuang ke media lingkungan. Selanjutnya, pada waste impoundment, cara penyimpanan dan pengemasannya tidak melakukan pencampuran limbah B3 dari sumber spesifik khusus, baku mutu air limbah untuk air pada kolam penampung air sebelum dibuang ke media lingkungan. Sekian materi pembahasan tempat penyimpanan limbah B3 yang dapat disampaikan. Semoga materi ini dapat dipahami dan juga dapat bermanfaat. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita dengan cara memilah-milah limbah yang ada di lingkungan sekitar kita. Terima kasih sudah menonton.